Halo semua, perkenalkan nama saya Judy Davidson. Saya mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi yang telah dibuat oleh Gali dan Pratama yang berjudul Kualitas WPC Wood Plastic Composite dari kayu sengon Palkataria Molucca berdasarkan komposisi rasio campuran plastik limbah polipropilen dan biji plastik polietilen. Bab 1. Pendahuluan. Adapun latar belakangnya yaitu saat ini penggunaan plastik sebagai material utama pada berbagai jenis produk kebutuhan manusia terutama pada kota-kota besar seperti Samarinda sudah bukan hal baru lagi. Di Indonesia, bahan baku pembuatan WPC (Wood Plastic Composite) yang berupa limbah plastik belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan menjadi problematika serius bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan plastik bekas, air mineral, dan plastik biji yang dibeli dari pabrik. Bahan pengisi atau filler dalam penelitian ini adalah serbuk gergajian sengon, karena bahan kurang dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat maupun industri, karena hanya dianggap sebagai sampah yang dapat membusuk dan dapat terurai sendiri. Sedangkan dalam limbah, serbuk gergajian mengandung lignoselulosa yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan papan komposit. Penambahan filler ke dalam matriks bertujuan meningkatkan kekakuan, mengurangi densitas, dan biaya per unit volume. Sedangkan dengan adanya matriks polimer di dalamnya, maka kekuatan dan sifat fisiknya juga akan meningkat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh rasio campuran plastik limbah polipropilen dan biji plastik polietilen terhadap kualitas papan plastik dari serbuk kayu sengon. Hasil yang diharapkan memberi informasi dan data mengenai rasio campuran terbaik dari plastik polipropilen dan polietilen terhadap kualitas WPC atau papan plastik serbuk kayu sengon. Bab 2. Tinjauan pustaka. 1. Pengertian papan plastik. WPC. WPC merupakan singkatan dari Wood Plastic Composite, yaitu suatu produk komposit yang ramah lingkungan, yang merupakan penggabungan antara serbuk kayu sebagai pengisi atau filler dengan plastik termoplastik sebagai matriks. Komposit kayu merupakan istilah untuk menggambarkan setiap produk yang terbuat dari lembaran atau potongan-potongan kecil kayu yang direkat bersamaan. Penambahan filler ke dalam matriks bertujuan mengurangi densitas, meningkatkan kekakuan, mengurangi biaya per unit volume. Dari segi kayu, adanya matriks polimer di dalamnya, maka kekuatan dan sifat fisiknya juga akan meningkat, menurut Muat 2016. 2. Keunggulan dan kegunaan WPC. Keunggulan produk WPC, Wood Plastic Composite, antara lain ialah biaya produksi lebih murah, bahan baku berlimpah, fleksibel dalam proses pembuatan, kerapatannya rendah, lebih bersifat biodegradable dibandingkan plastik, memiliki sifat-sifat yang lebih baik dibandingkan bahan baku asalnya, dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan. Beberapa contoh penggunaan produksi ini antara lainnya sebagai komponen interior kendaraan, mobil, kereta api, pesawat, dan perabotan rumah tangga, komponen bangunan, jendela, pintu, dinding, lantai, dan jembatan. Berikut adalah proses pembuatan WPC, Wood Plastic Composite. Yang pertama adalah persiapan bahan baku, yang dibagi menjadi dua, yaitu pembuatan matriks dan pembuatan pengisi atau filler. Selanjutnya proses pengeringan, penyaringan, pencampuran, pencetakan, pengempaan, pengkondisian, pemotongan, dan pengujian, yang dibagi menjadi dua, yaitu pengujian fisika dan pengujian mekanika. B. Limbah kayu. Limbah dari hasil industri.
Waste atau penggergajian adalah kayu yang tersisa akibat proses penggergajian yang menurut bentuknya dapat berupa serbuk gergaji, sawdust, sebetan, slab, potongan-potongan, trims, dan serutan, shaping. Karena limbah dari hasil penggergajian cukup besar dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat papan plastik komposit. Besarnya sisa atau limbah kayu sangat bervariasi dan tergantung tiap mesin dan kecermatan pengerjaannya. C. Risalah plastik. Plastik merupakan suatu bahan polimer yang tidak mudah terdekomposisi oleh mikroorganisme pengurai karena sifat-sifat khusus yang dimilikinya, yaitu suatu polimer rantai panjang sehingga bobot molekulnya tinggi, di mana atom-atom penyusunnya saling mengikat satu sama lain. Plastik memiliki banyak kelebihan dibandingkan bahan lainnya. Secara umum diantaranya adalah: pertama, plastik memiliki densitas yang rendah. Kedua, bersifat isolasi terhadap listrik. Yang ketiga, mempunyai kekuatan mekanik yang bervariasi. Yang keempat, ketahanan suhu terbatas. Kelima, ketahanan bahan kimia yang bervariasi. Keenam, ringan. Ketujuh, transparan. Kedelapan, tahan air. Kesembilan, elastis. Dan yang terakhir adalah mudah dalam perancangan. Risalah jenis kayu sengon. Palkataria molucana miq. 1. Penyebaran dan tempat tumbuh. Menurut Marta Wijaya dalam Hayati, Palkataria molucana miq juga dikenal dengan nama sengon, tergolong ke dalam suku Fabaceae, merupakan salah satu jenis pionir serbaguna yang sangat penting di Indonesia. Jenis ini dipilih sebagai salah satu jenis tanaman hutan tanaman industri di Indonesia karena pertumbuhan yang sangat cepat, mampu beradaptasi dari berbagai jenis tanah. Karakteristik silvikulturnya yang bagus dan kualitas kayunya dapat diterima di industri panel dan kayu pertukangan. Di beberapa lokasi di Indonesia, sengon berperan sangat penting, baik dalam sistem pertanian tradisional maupun komersial. 2. Karakteristik kayu. Dalam Santoso menyatakan bahwa kayu sengon merupakan tumbuhan dalam kulit luar berwarna putih atau kelabu, tidak berbanir. Kayu teras hampir berwarna putih atau coklat muda. Warna kayu global umumnya tidak berbeda dengan kayu terasnya. Tekstur agak kasar dan merata, dengan arah serat lurus, bergelombang lebar atau terpadu. Kayu yang masih segar berbau petai, yang lambat laun menghilang jika kayunya menjadi kering. Bab 3. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, terdiri dari 1 bulan untuk studi literatur dan persiapan bahan baku, 2 bulan untuk pembuatan dan pengujian papan komposit plastik, dan 1 bulan untuk pengolahan data dan penyusunan skripsi. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Industri dan Pengujian Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Adapun bahan dan peralatannya. Sebagai pilar yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari serbuk gergaji kayu sengon yang diayak, sedangkan matriksnya digunakan limbah plastik polipropilen dari limbah gelas plastik air mineral yang diperoleh dari hasil pengumpulan, dan biji plastik polietilen yang dibeli dari pabrik PT Sumber Plastik Sidoarjo. Berikut adalah peralatan yang digunakan dalam penelitian. Antara lain, yang pertama, peralatan penyiapan bahan baku yang terdiri dari ayakan, terpal, karung, plastik, oven, neraca, penimbang, ember, dan gunting. Yang kedua, peralatan pembuatan papan komposit dengan ukuran 32 cm x 32 cm x 0,6 cm, stik pembatas, aluminium foil, mesin pres, dan gergaji bundar. Yang ketiga, peralatan pengujian sifat fisika dan mekanika terdiri dari oven, desikator, bak rendaman, universal testing machine,
dan neraca penimbang dan kaliper. C. Pembuatan contoh uji. Yang pertama, persiapan bahan baku. Serbuk kayu sengon. Berikut adalah rumus untuk persiapan bahan baku, yang dimana kadar air serbuk sama dengan berat awal kering udara serbuk dikurang berat akhir kering tanur serbuk dibagi berat akhir kering tanur serbuk dikali 100%. B. Polipropilen. Limbah plastik air mineral. Plastik polipropilen yang digunakan merupakan limbah plastik gelas air minum kemasan yang dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian limbah plastik tersebut dicacah hingga ukuran limbah plastik tersebut menjadi kecil dengan ukuran 5 mm x 5 mm untuk ukurannya relatif seragam. C. Polietilen. Biji plastik. Biji plastik didatangkan dari pabrik pembuatan plastik dan siap untuk dipakai dalam bentuk butiran atau granula, di mana jenis polietilen yang dipakai yaitu LDPE, Low Density Polyethylene. 2. Pembuatan papan plastik atau WPC. A. Perhitungan bahan baku. Papan plastik yang akan dibuat dengan ukuran 32 cm x 32 cm dikali 0,6 cm dengan rasio plastik dan serbuk kayu 70% berbanding 30%, yang dimana dalam pembuatannya dengan 5 perlakuan. Kerapatan papan plastik yang diinginkan adalah 0,7 gram per cm kubik. Jumlah bahan baku yang diperlukan untuk membuat satu papan plastik dapat dihitung dengan rumus berikut. WC sama dengan volume dikali kerapatan, atau WC sama dengan BP ditambah BKO, yang dimana WC adalah berat papan, volume lap. Volume didapatkan dari panjang kali lebar dikali tebal papan, BP sama dengan berat plastik, dan BKO sama dengan berat serbuk sengon kering tanur. Perhitungan komposisi pembuatan papan plastik serbuk kayu sengon, plastik limbah kemasan air mineral PP, dan biji plastik PE sebagai berikut. Rasio plastik berbanding dengan serbuk yaitu 70% berbanding 30%. Diketahui panjang cetakan papan plastik sama dengan 32 cm, lebar cetakan papan plastik 32 cm, dan tebal cetakan papan plastik 0,6 cm. Setelah itu dilakukan perhitungan volume papan plastik, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 32 cm dikali 32 cm dikali 0,6 cm sama dengan 614,4 cm kubik. Untuk kerapatan papannya sudah yang diinginkan yaitu 0,7 gram per cm kubik. Sedangkan untuk kadar air serbuk sengon yang telah dihitung yaitu 13%. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan berat papan plastik, yaitu sama dengan volume papan plastik dikalikan dengan kerapatan, yaitu sama dengan 614,4 cm kubik dikali 0,7 gram per cm kubik sama dengan 430,08 gram. A. Kebutuhan serbuk kayu sengon untuk satu lembar papan plastik. Yang pertama, berat serbuk kering tanur sama dengan 30% dikali berat papan plastik sama dengan 30% dikali 430,08 gram sama dengan 129,024 gram. Kemudian untuk perhitungan berat serbuk kering udara yaitu 1 ditambah 13% atau 0,13 dikali 129,024 gram sama dengan 145,797 gram. Yang B. Kebutuhan plastik untuk satu lembar papan plastik. Untuk perhitungan berat plastik, PP dan PE sama dengan 70% dikali berat papan plastik sama dengan
70% dikali 430,08 gram sama dengan 301,056 gram. Berikut adalah hasil perhitungan jumlah bahan yang akan dipakai dalam pembuatan papan plastik dalam 5 perlakuan. Perlakuan A, plastik PP membutuhkan 301,056 gram, sedangkan plastik PE 0 gram. Untuk perlakuan B, plastik PP membutuhkan 225,792 gram, untuk plastik PE-nya 75,264 gram. Untuk perlakuan C, plastik PP membutuhkan 150,528 gram, sedangkan plastik PE-nya 150,528 gram. Untuk perlakuan D, plastik PP membutuhkan 75,264 gram, sedangkan plastik PE-nya 225,792 gram. Untuk perlakuan E, plastik PP tidak membutuhkan 0 gram, sedangkan plastik PE 331,056 gram. Sedangkan untuk serbuk sengonnya di setiap perlakuan sama, yaitu 129,024 gram. Setelah dilakukan perhitungan bahan baku, maka selanjutnya yaitu adalah pencampuran. Setelah bahan baku ditimbang lalu dilakukan pencampuran plastik terhadap serbuk sengon dengan cara membuat lapisan sebanyak 5 lapisan meliputi 3 bagian plastik dan 2 bagian serbuk secara manual. Diharapkan agar antara serbuk dan plastik dapat didistribusi secara merata. Yang selanjutnya dilakukan pencetakan papan. Setelah melakukan pencampuran selesai, kemudian campuran masukkan ke dalam cetakan dan di bawahnya diberi alas penyekat serta aluminium foil dan diratakan secara manual. Selanjutnya dilakukan pengempaan awal atau diberikan tekanan awal. Selanjutnya dilakukan pengempaan. Cetakan yang berisi serbuk kayu sengon dan plastik yang telah berisi mat dimasukkan ke dalam mesin pres yang telah dipanaskan pada suhu 180 derajat Celcius dan dilakukan pengempaan selama 20 menit dengan tekanan 30 bar. Pencampuran plastik disesuaikan rasio pencampuran. Selanjutnya dilakukan conditioning atau pengkondisian. Setelah dilakukan proses pengempaan panas, lembaran papan plastik kemudian dikondisikan pada suhu kamar dan di atasnya diberi pemberat selama 24 jam untuk menghindari terjadinya pelengkungan dan springback. Kemudian disimpan dalam suhu kamar selama kurang lebih 1 minggu. Pengkondisian bertujuan untuk menyergamkan kadar air papan dan melepaskan tegangan sisa yang terdapat pada lembaran karena pengepresan. Selanjutnya dilakukan pemotongan. Dalam pemotongan, papan yang telah jadi akan dipotong menjadi 4 bagian, yaitu bagian A itu digunakan untuk pengujian contoh uji MOE dan MOR dengan ukuran 200 mm dikali 50 mm dikali 0,6 mm. Bagian B digunakan untuk pengujian contoh uji penyerapan air dan pengembangan tebal dengan ukuran 50 mm kali 50 mm dikali 0,5 mm. Bagian C digunakan untuk pengujian contoh uji kerapatan dan kadar air dengan ukuran 50 mm dikali 50 mm dikali 0,6 mm. Terus bagian D digunakan untuk pengujian contoh uji keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan dengan ukuran 50 mm dikali 50 mm dikali 0,6 mm. D. Pengujian sifat fisika dan mekanika. 1. Pengujian sifat fisika. A. Kerapatan. Rumus kerapatan adalah kerapatan sama dengan massa normal contoh uji dibagi volume normal contoh uji. B. Kadar air. Rumus kadar air adalah kadar air sama dengan berat normal awal contoh uji dikurang berat akhir
kering tanur contoh uji dibagi berat air kering tanur contoh uji dikali 100%. C. Pengembangan tebal. Rumus pengembangan tebal adalah pengembangan tebal sama dengan tebal contoh uji setelah direndam dikurang tebal contoh uji sebelum direndam dibagi tebal contoh uji sebelum direndam dikali 100%. D. Penyerapan air. Rumus penyerapan air adalah penyerapan air sama dengan massa contoh uji setelah direndam dikurang massa contoh uji sebelum direndam dibagi massa contoh uji sebelum direndam dikali 100%. 2. Pengujian sifat mekanika. Yang pertama, modulus elastisitas atau MOE. Berikut adalah rumus MOE adalah MOE sama dengan beban pada batas proporsional dikali jarak sangga dibagi 4 dikali defleksi dikali lebar contoh uji dikali tebal bidang tekan. Untuk rumus MOR-nya atau keteguhan patah yaitu keteguhan patah sama dengan 3 dikali beban maksimal dikali jarak sangga dibagi 2 dikali lebar contoh uji dikali tebal bidang tekan. Pengolahan data. Pengolahan data untuk penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan 5 kali ulangan. Model umum matematika yang digunakan adalah sebagai berikut. Y sama dengan U ditambah T ditambah E. Dengan Y adalah nilai pengamatan dari pelakuan ke I pada ulangan ke J. U nilai rataan populasi untuk atau lebih harapan Y ditaksir U sama dengan Y. T efek akibat pengaruh perlakuan I ditaksir oleh T ke E. E efek kesalahan percobaan karena adanya randomisasi perlakuan pada I ditaksir oleh E. I adalah perlakuan dan Y adalah jumlah perlakuan. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh perlakuan terhadap sifat-sifat bahan plastik dilakukan analisis sidik ragam atau ANOVA. Apabila analisis sidik ragam atau ANOVA menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan, maka dilakukan uji lanjutan dengan uji LSD dengan rumus LSD sama dengan T tabel dikali akar kuadrat 2 KRG dibagi R. KRG sebagai kuadrat rataan galat, T tabel adalah nilai padaan tabel T, R adalah banyaknya ulangan. Tabel di samping adalah tabel contoh dari tabel analisis sidik ragam atau ANOVA. Bab 4. Hasil dan pembahasan. A. Sifat fisika WPC. Berikut adalah nilai rataan hasil pengujian sifat fisika papan plastik. Berikut adalah hasil pengujian dari kerapatan, yang dimana berdasarkan gambar 4 di atas dapat dilihat nilai kerapatan tertinggi terdapat pada perlakuan E, 0% pp berbanding 100% PE yaitu 0,85 gram per cm kubik, dan yang terendah pada perlakuan A, 100% pp berbanding 0% PE yaitu 0,80 gram per cm kubik. Nilai kerapatan papan plastik ini merupakan nilai kerapatan papan pada kondisi kering normal. Dapat dilihat adanya peningkatan nilai kerapatan dari perlakuan A sampai perlakuan E. Berikut adalah hasil dari pengujian kadar air, yang dimana gambar di atas menunjukkan bahwa nilai kadar air tertinggi diperoleh pada perlakuan A, 100% pp berbanding 0% PE yaitu 11,91%, dan nilai kadar air terendah diperoleh pada perlakuan E, 0% pp berbanding 100% PE yaitu 11,15%. Nilai rataan kadar air papan plastik yang didapat pada penelitian ini merupakan nilai pada kondisi kering normal dalam ruangan konstan.
Berikut adalah hasil dari pengujian penyerapan air, yang dimana hasil pengujian penyerapan air pada gambar 6 diketahui bahwa nilai rataan penyerapan air tertinggi adalah 28,60% pada perlakuan A, 100% PP berbanding 0% PE, sedangkan nilai rataan penyerapan air terendah adalah 13,87% pada perlakuan E, 0% PP berbanding 100% PE. Dapat dilihat gambar di atas jika rasio plastik PE dalam campuran pembuatan papan plastik lebih banyak daripada rasio plastik PP. Berikut adalah hasil dari pengujian pengembangan tebal, yang dimana dari hasil pengujian pengembangan tebal, papan plastik yang dihasilkan setelah perendaman selama 24 jam diperoleh data bahwa nilai rataan pengembangan tebal tertinggi dihasilkan pada perlakuan A, 100% PP berbanding 0% PE, yaitu 5,67%, sedangkan nilai rataan pengembangan tebal yang terkecil pada perlakuan E, 0% PP berbanding 100% PE, yaitu 2,67%. Dapat dilihat pada perlakuan E memiliki nilai pengembangan tebal yang rendah dibandingkan perlakuan A. B. Sifat mekanika papan plastik. Berikut adalah nilai rataan hasil pengujian sifat mekanika papan plastik. Berikut adalah hasil dari pengujian elastisitas atau MOE, yang dimana hasil pengujian modulus elastisitas tertinggi dihasilkan oleh perlakuan A, 100% PP berbanding 0% PE, yaitu 1204,194 N per milimeter kuadrat, sedangkan nilai elastisitas terendah dihasilkan oleh perlakuan E, 0% PP berbanding 100% PE, yaitu 285,519 N per milimeter kuadrat. Berdasarkan gambar 8, nilai pengujian modulus elastisitas MOE papan plastik yang dihasilkan menunjukkan bahwa rasio campuran plastik PP dan PE mempengaruhi nilai modulus elastisitas papan plastik. Berikut adalah hasil pengujian dari keteguhan patah atau MOR, yang dimana nilai uji keteguhan patah tertinggi papan plastik adalah perlakuan A, 100% PP berbanding 0% PE, yaitu 32,082 N per milimeter kuadrat, dan nilai uji keteguhan patah terendah pada perlakuan E, 0% PP berbanding 100% PE, yaitu 8,206 N per milimeter kuadrat. Gambar 9 menunjukkan bahwa perbandingan rasio campuran plastik PE dan plastik PP mempengaruhi nilai keteguhan patah papan plastik. Berikut ini adalah hasil dari pengujian keteguhan tarik tegak lurus permukaan atau IBS, yang dimana berdasarkan gambar 10 menunjukkan bahwa nilai keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan plastik yang terendah adalah perlakuan A, 100% PP berbanding 0% PE, yaitu 0,126 N per milimeter kuadrat, dan tertinggi pada perlakuan E, 0% PP berbanding 100% PE, yaitu 0,271 N per milimeter kuadrat, di mana perlakuan A sampai E meningkat. Perbedaan nilai IBS papan plastik pada penelitian ini dipengaruhi oleh perbedaan rasio campuran plastik PP dan PE di setiap perlakuan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Berikut adalah kesimpulan dari hasil penelitian. Yang pertama, berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa perlakuan terbaik kerapatan rataan tertinggi pada perlakuan E, 0% PP berbanding 100% PE, yaitu 0,85 gram per meter kubik. Kadar air rataan terendah pada perlakuan E, 0% PE berbanding 100% PE, yaitu 11,15%. Penyerapan air rataan terendah pada perlakuan E, 0% PP berbanding 100% PE, yaitu 13,87%. Pengembangan tebal rataan terendah terdapat pada perlakuan E, 0% PP berbanding 100% PE, yaitu 2,67%. IBS rataan tertinggi terdapat pada perlakuan E,
0% PP berbanding 100% PE, yaitu 0,271 N per milimeter kuadrat. Yang kedua, komposisi campuran papan WPC, wood plastik komposit atau papan plastik lebih baik adalah pada perlakuan C, 50% PP berbanding 50% PE. Yang ketiga, hasil analisis keragaman ANOPA menunjukkan bahwa perlakuan campuran plastik PP dan plastik PE tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai kerapatan dan pengembangan tebal, tetapi berpengaruh signifikan terhadap nilai kadar air, penyerapan air, MOE, MOR, dan IBS. Yang keempat, sebagian besar dari hasil pengujian kualitas papan WPC memenuhi standar SNI dan JIS, kecuali nilai MOE dan IBS perlakuan A dan B. Saran. Yang pertama, disarankan rasio dalam pembuatan papan plastik pada penelitian ini menggunakan perlakuan C, 50% PP berbanding 50% PE, karena hasil yang didapatkan menunjukkan nilai terbaik, memenuhi standar yang diinginkan, dan relatif lebih menghemat bahan baku yang digunakan. Yang kedua, dalam pemilihan bahan baku, terutama biji plastik polietilen yang dibeli dari pabrik harus dicari ukuran yang lebih kecil dan tipis, sehingga pada saat pembuatan papan plastik, penyebaran plastik PE lebih merata dan papan yang dihasilkan lebih baik lagi. Namun untuk bahan baku polipropilen, ukuran sudah cukup baik. Yang perlu ditingkatkan dalam pembuatan selanjutnya adalah suhu pengempaan jika memakai bahan baku polipropilen. Yang ketiga, dalam pemilihan bahan baku terutama plastik polipropilen, dari plastik bekas air kemasan mineral harus dipilih yang bersih dari kotoran sehingga akan diperoleh kualitas plastik yang baik, dan potong plastik kecil mungkin dan seragam. Yang keempat, sebaiknya perlu diperhatikan dalam proses pencampuran, percetakan, serta pengkondisian untuk mendapatkan papan WPC wood plastik komposit yang terbaik. Yang kelima, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melakukan penambahan suhu, besar tekanan, dan waktu tekanan untuk menghasilkan kualitas papan WPC yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.